Valentina, Hadir Bu. Aini, Hadir Bu. Nova, Nggak masuk Bu. Sakit Sakit Bu Bu katanya. Saya. yang nggak masuk berarti 2 ya. Iya. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ada yang tahu kebijakan moneter itu apa? Itu Bu, kebijakan moneter adalah peraturan dan selanjutnya. Gimana sih, Mak? Yang mau baca Bu? Oke, Ibu jelaskan ya. Ya Bu. Kebijakan moneter adalah peraturan atau keputusan yang diambil pemerintah dan mempengaruhi perkembangan faktor-faktor moneter agar sesuai dengan target yang ingin dicapai. Kebijakan itu berarti pemikiran, sedangkan moneter itu berarti uang. Jadi, kebijakan moneter itu sesuatu yang didesain dengan pemikiran untuk mengatur masalah keuangan. Dalam penggunaan kebijakan ini, pemerintah berusaha mengatasi masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan kelancaran perdagangan internasional. Nah, keputusan penggunaan kebijakan moneter berbeda tergantung negaranya. Di Indonesia, kebijakan moneter di tangan Bank Indonesia, sehingga pemerintah hanya perlu menyetujui atau menolak kebijakan dari Bank Indonesia. Faktor-faktor moneter yang dipengaruhi dari kebijakan moneter adalah jumlah uang yang beredar, tingkat inflasi, nilai suku bunga, nilai bunga kredit, dan nilai tukar mata uang. Tujuan dari kebijakan moneter yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi. Pengaturan nilai suku bunga dalam kebijakan moneter dapat memacu persaingan dan aktivitas ekonomi sebuah negara. Kebijakan suku bunga bisa membuat nilai mata uang menguat dan meningkatkan posisi mata uang tersebut saat digunakan dalam perdagangan internasional. Semakin subur ladang perekonomian di dalam atau di luar negeri membuat banyak orang mendapatkan imbasnya. Hal seperti peningkatan tingkat pendapatan dan pengurangan pengangguran bisa terjadi. Jika hal ini berjalan ramah, pertumbuhan negara pun mampu tercapai. Yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan. Seperti yang disinggung, peningkatan kegiatan ekonomi berarti kebutuhan tenaga kerja pun akan naik. Kenaikan ini tentunya akan membuat lapangan pekerjaan itu menurun. Nah, contoh saja, melalui kebijakan moneter yang baik, para investor asing banyak yang datang serta membuka perusahaan, sehingga banyak lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga adalah menciptakan kestabilan. Harga barang berkaitan dengan jumlah mata uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar sangat mempengaruhi tingkat inflasi. Selama banyak uang yang beredar, maka nilai inflasi akan tinggi. Nilai inflasi menimbulkan peningkatan harga. Jika tidak hati-hati dalam mengontrol hal ini, inflasi dapat menyebabkan krisis seperti pada 1998. Jika terjadi krisis, harga-harga akan melejit tinggi. Jika sudah begitu, banyak orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan akan meningkat. Nah, yang terakhir, menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan perdagangan. Nilai mata uang berbeda tiap negara, dan hal ini dipengaruhi oleh keseimbangan neraca pembayaran dan perdagangannya. Keseimbangan ini akan mempengaruhi seberapa besar cadangan devisa, banyak impor dan ekspor yang dilakukan, serta seberapa menariknya negara tersebut sebagai tempat investasi. Setelah melihat tujuan kebijakan moneter, mari kita akan melihat fungsi dari kebijakan moneter. Oh, jenisnya.
bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar dan digunakan untuk memacu pergerakan ekonomi. Nah, semakin banyak orang membeli barang, perusahaan pun akan berusaha mengimbangi jumlah produksinya. Dalam proses peningkatan produksi ini, perusahaan akan meningkatkan jumlah pekerjaannya. Jadi, secara tidak langsung, kebijakan ini akan meningkatkan lapangan kerja. Semakin banyak orang bekerja, artinya semakin banyak orang mendapatkan pendapatan dan keluar dari garis kemiskinan. Yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini digunakan untuk mengerem perkembangan moneter ekspansif. Perlu diingat bahwa peredaran uang yang banyak juga memacu harga yang semakin naik. Masyarakat yang membelanjakan uangnya tentu meningkatkan permintaan barang. Jika permintaan barangnya tinggi, maka harga-harga juga akan semakin tinggi. Dari sini paham apa itu kebijakan moneter? Tujuan dan jenis-jenisnya? Paham. Oke, kita next ya. Sekarang kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah demi mengelola anggaran negara. Anggaran negara nantinya bisa digunakan untuk mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan. Kebijakan fiskal selalu ditunjukkan dalam bentuk pajak, subsidi, dan pengeluaran pemerintah. Tujuan dari kebijakan fiskal antara lain meratakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam penarikan pajak. Contohnya saja, pada kasus orang kaya yang diberi pajak lebih tinggi, hasil penarikan pajak tersebut akan digunakan untuk subsidi kesehatan masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bisa memacu pertumbuhan ekonomi dengan memberi potongan pajak dalam usaha bisnis kecil. Hal lain yang bisa dilakukan adalah pada subsidi UKM agar makin banyak lapangan kerja yang tumbuh. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan distribusi pendapatan. Penentuan kebijakan batas upah minimum adalah salah satu bentuk kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan untuk membuat pendapatan seseorang selalu proporsional dengan keadaan ekonomi yang terjadi di daerahnya. Yang terakhir adalah meningkatkan pembangunan nasional. Hal ini berhubungan dengan pengeluaran pemerintah. Pemerintah biasanya harus mengeluarkan uang untuk menjaga fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan masih banyak lagi. Pengeluaran ini tentu berasal dari pendapatan fiskal pemerintah seperti pajak dan bea cukai. Selanjutnya jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan ini berupa penyeimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Tujuan kebijakan ini adalah menghasilkan nilai nol dari perbedaan pendapatan dan pengeluaran. Kelebihan kebijakan ini tidak diperlukannya pinjaman ke luar negeri untuk membayar pengeluaran yang berlebih. Tapi kelemahan dari kebijakan ini adalah keterbatasan pengeluaran. Jika pengeluarannya harus selalu sama dengan pendapatan, pemerintah tidak siap menghadapi pengeluaran mendadak seperti bencana alam yang besar. Yang kedua adalah kebijakan fiskal defisit. Kebijakan ini yang paling banyak digunakan. Kebijakan ini mengharuskan jumlah pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan. Untuk menyeimbangkan neraca, pemerintah biasanya mengambil utang luar negeri untuk hal ini. Bahan
pembengkakan nilai hutang. Pemerintah harus menjaga nilai hutang agar tidak berlebih dan masih memungkinkan untuk dibayar. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus jarang sekali dilakukan di Indonesia. Hal ini karena dinilai tidak efektif dalam mendorong ekonomi, serta kebijakan ini mengharuskan pendapatan pemerintah harus lebih tinggi dari pengeluarannya. Walaupun tidak efektif, kebijakan ini baik jika terjadi krisis akibat inflasi yang terlalu tinggi. Peningkatan pajak akan menyerap peredaran uang dan akhirnya menghindari inflasi yang terlalu tinggi. Yang terakhir adalah kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan ini adalah yang paling fleksibel. Saat normal, bentuknya mirip kebijakan fiskal seimbang. Seiring perubahan waktu, pemerintah dapat mengubah ukurannya sesuai dengan situasi. Hal ini tentu terlihat baik, tapi kekurangan dari kebijakan ini adalah proses birokrasi. Perubahan tingkat pengeluaran pemerintah dan aturan penarikan pajak harus sering diubah jika menggunakan kebijakan ini. Sudah? Ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Ibu akan memberi soal. Nanti kalian jawab ya. Enggak mau. Jawab dong. Iya, Bu. Bentar ya. Oke, saya minta tolong kepada Herlina. Coba cari jawaban dari saya beri soal ya. Iya. Apakah pajak itu ikut berperan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal? Dan jelaskan. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, nanti silakan maju. Siap, Bu. Oke, yang kedua saya minta Sherly ya. Bu, Sherly. dia itu murid kayak gitu, Bu. Masa disuruh kayak gitu, Bu? Iya, Sherly, kenapa sih? Kurangin aja nilainya, Bu. Nanti kalau Sherly maju, ibu tambahin nilainya biar nggak kurang terus nilainya. Tahu nggak? Hai, nilainya. Nah, Sherly menjawab. Sherly, saya beri soalnya apa tujuan kebijakan fiskal dan apa hubungan kebijakan fiskal dengan APBN. Oke, yang terakhir saya minta Siamtina coba analisis peran-peran kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang ada di Indonesia. Saya beri waktu 10 menit ya. Iya, Bu. Herlina udah, Bu. Herlina udah. Ayo Herlina maju dulu. Keburu jamnya habis Ya, ya. Bu, bentar lagi jalan. 15, 16. Saya akan menjawab pertanyaan. Berarti gak apa-apa ya Bu? Gak apa-apa. Saya akan menjawab pertanyaan Kok tentang pengen habis? Gak apa-apa. Boleh kok kata Ibu. Apakah pajak itu berperan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal? Jawabannya, ya, pajak ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Misalnya, pemerintah memberikan keringanan pajak atas investasi yang akan masuk ke Indonesia. Sehingga jika investasi itu berhasil masuk, maka lapangan pekerjaan dapat terbuka sehingga tujuan kebijakan fiskal yaitu mengurangi tingkat pengangguran dapat tercapai. Oke, karena waktunya sudah habis, nanti keburu ada jam selanjutnya. Ibu cukupkan sekian.